Saya merasa aneh dengan istilah zona nyaman. Bukankah seseorang yang sudah diberkahi kenyamanan hidup oleh Yang Maha Kuasa seharusnya bersyukur daripada ingin keluar dari zona itu? Mengapa kita harus meninggalkan kenyamanan yang sudah diberikan? Ini tampaknya seperti sikap tidak menghargai pemberian Tuhan. Seringkali kita mendengar bahwa kita harus keluar dari zona nyaman untuk berkembang dan menghadapi tantangan baru. Namun, apakah benar zona nyaman itu seburuk yang dikatakan banyak orang? Bukankah seharusnya kita bersyukur atas kenyamanan yang telah kita peroleh? Masyarakat sering memberi stereotip negatif terhadap zona nyaman, seolah-olah kita tidak akan berkembang jika tetap berada di dalamnya. Literatur menyebutkan bahwa zona nyaman adalah kondisi di mana seseorang merasa terbiasa dan nyaman karena mampu mengontrol lingkungannya. Dalam zona ini, seseorang jarang merasa gelisah, tertekan, atau stres. Namun, pandangan ini seringkali dianggap negatif. Bahkan banyak motivator dan artikel yang mendorong kita untuk keluar dari zona nyaman. Apakah benar zona nyaman begitu buruk hingga mengekang seseorang dari perkembangan? Saya jadi ingat perkataan seorang mentor ketika ada teman yang keluar dari pekerjaannya karena merasa stagnan dan ingin keluar dari zona nyaman. Mentor saya mengatakan bahwa itu sikap yang aneh. Mengapa ingin keluar dari kenyamanan yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa? Awalnya saya merasa pandangan mentor tersebut aneh. Namun sekarang saya mulai meragukan anggapan saya sendiri. Keluar dari zona nyaman mungkin bukan satu-satunya cara untuk meningkatkan diri. Saya telah berbisnis selama lebih dari 20 tahun dan berbagi video motivasi di YouTube selama sekitar 4 tahun. Jika saya tidak nyaman melakukannya, tidak mungkin saya bisa sejauh ini. Ini membuat saya berpikir ulang tentang zona nyaman. Apakah benar orang-orang yang mengklaim ingin keluar dari zona nyaman benar-benar berada dalam zona nyaman, atau sebenarnya mereka berada dalam zona aman atau bahkan zona malas? Kita sering terjebak dalam anggapan bahwa pekerjaan yang stagnan tanpa tantangan adalah zona nyaman, padahal mungkin itu hanya zona aman. Bahkan kaum rebahan yang bermalas-malasan sering dianggap berada dalam zona nyaman, padahal lebih tepat disebut zona malas. Zona nyaman sebenarnya adalah tentang keseimbangan antara idealisme dan passion terhadap realitas yang ada. Zona nyaman menghadirkan ketentraman dalam berkarya dan bekerja karena rasa suka dan bahagia terhadap apa yang dilakukan. Zona nyaman bukanlah kemalasan atau berdiam diri, melainkan hasil dari rasa nyaman dan tantangan yang dihadapi. Bayangkan seorang musisi seperti Duta dari Sheila on 7 yang mampu bertahan bernyanyi dari panggung ke panggung selama puluhan tahun. Atau Thomas Alva Edison yang bertahan berjuang menemukan lampu meskipun harus mencoba ribuan kali. Mereka bertahan karena rasa nyaman dan keingintahuan yang tinggi. Orang yang bisa bertahan dalam zona nyaman bukan berarti pengecut, tapi mereka berkomitmen pada apa yang mereka jalani. Contohnya, Sir Alex Ferguson dan Arsene Wenger, dua pelatih yang berkomitmen pada satu klub saja dan dihormati di seluruh dunia. Zona nyaman juga bisa mengantarkan seseorang untuk menciptakan karya-karya terbaik. Misalnya, Imam Syafi'i yang tidak mungkin menjadi seorang imam fikih termasyhur jika tidak menemukan kenyamanan dalam belajar dan mengajar. Zona nyaman adalah fase di mana seseorang terus bergerak, berkarya, dan bekerja dengan hati gembira meskipun dihadapkan pada tantangan. Kepuasan hidup bisa diraih dengan memaksimalkan zona nyaman yang sudah ada. Jadi, masihkah kita mengkhawatirkan zona nyaman? Sebaliknya, kita perlu bersyukur karena telah dianugerahi zona nyaman. Yang perlu kita hindari bukanlah zona nyaman, melainkan zona aman dan zona malas. Pada akhirnya, ini hanyalah masalah kata-kata. Maksud dan tujuannya sama, yaitu mencapai kepuasan dan perkembangan diri. Terima kasih, semoga bermanfaat.